Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Randu Dongkal, kelas 12 TKR 1. Kami akan mengoverhaul engine. Ya, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Ilmi Auzan sebagai mekanik atau pembongkaran mesin. Saya Hendrawan sebagai narator. Dan saya Ilza Maulana sebagai narator juga. Saya Joko Prianto sebagai mekanik. Ya, di sini kami akan mengoverhaul engine. Sebelumnya video ini dibuat sebagai bentuk hasil dari praktikum siswa dan sebagai kreativitas siswa dalam mengembangkan potensi diri dan mengasah kemampuan siswa SMK Negeri 1 Randu Dongkal. Ya, terlebih dahulu kita akan menyiapkan peralatan untuk mengoverhaul engine. Silakan Mas Ilzam. Ya, pertama kita siapkan kunci T mulai dari nomor 10 dan 12, 14 dan 17. Dan satu set kunci sok. Dan palu sebagai penotok pemukul ini apa? Piston. Palu karet kita gunakan supaya tidak cacat dalam pembongkarannya. Dan karter piston sebagai pembuka, memasukkan dan melepas piston. Dan ini kunci L sebagai pembantu karternya. Dan majun sebagai lap buat oli-oli yang menempel di komponen-komponen mesin. Ya, setelah kita menyiapkan peralatan untuk membuka engine ini, kita akan menuju membuka mesin ini. Ya, terlebih dahulu kita adalah membuka tutup kepala silinder. Untuk membuka tutup kepala silinder, kita menggunakan kunci T12. Silakan Pak Mas Mekanik. Ya, saya akan dulu. Ya, pertama-tama kita membuka tutup silinder dulu ya. Wis langsung. Ya, inilah bentuk tutup silinder. Setelah kita membuka tutup kepala silinder, selanjutnya kita membuka dudukan rocker arm ini. Silakan Mas. Ya, yang langsung akan dibongkar oleh Mas Joko. Mas Joko ya. Menggunakan kunci 14 sobat gelas. Wis, yang pertama-tama kita mengambil kunci T12 untuk membongkar kunci untuk membongkar baut di rocker arm. Yang pertama langsung kita melakukan pembongkaran aja, Mas. Yo, yang kena ucul. Kayaknya nggak sih ngomong. Terusan apa? Selanjutnya kita akan membongkar Ketika baut sudah terlepas dari rocker arm, kita ambil rocker arm dengan cara dipegang kanan kirinya. Hati-hati Mas dalam menyopot rocker arm, dalam mengambil rocker arm kita harus berhati-hati. Kalau nggak imbang nanti yang satu keluar, yang satu nggak bisa keluar, nanti nggak bisa keluar. Harus bersamaan kayak gini Mas. Setelah kita membongkar rocker arm, kita akan membongkar silinder kap atau kepala silinder. Pembongkaran ini akan dibongkar oleh Mas Helmi Hauzan. Ya, bareng-bareng orang apa? Saya akan membuka silinder kap. 14, kunci 14. Oke, madepnya rara ini. Untuk membuka silinder kap atau kepala silinder, kita menggunakan kunci T14.
Ambil palu untuk mengetok ini. Melepas silinder kap. Setelah kita melepas silinder kap, kita lanjutkan untuk melepas karter. Untuk melepas karter, kita menggunakan kunci T10 yang akan dikerjakan oleh mekanik kita Mas Joko Priyanto dan Mas Helmi Hauzan. Yang pertama kita mengambil kunci T10 untuk membongkar baut karter. Nanggung melepas godong membongkar baru-baru. Menaruh mur hati-hati Mas karena di baut karter murnya kecil-kecil. Bangset ya. Kita letakkan mur ini ke nampan supaya tidak hilang dan pencar. Dan seketika baut sudah lepas dari karter, kita harus membongkar karter secara pelan-pelan karena barangkali masih ada oli yang menetes. Kita taruh di bawah. Lalu Ya, kita sudah melepas karter. Selanjutnya kita melepas tutup timing dan rantai timing yang akan dibongkar oleh mekanik kita yaitu Helmi Hauzan. Kita siapkan. Ya, sebelum kita membuka tutup timing, kita harus mengarahkan top 1 supaya berada pada top 1, silinder 1 dan 4 mengarah di posisi paling atas. Silahkan diputar Mas Joko. Ya. Ya. Mari kisaran nih mana. Ya. Terus dilanjutkan kita membuka baut timing puli timing. Kita letakkan di sini tampan. Melepas puli timing. Ya, kita letakkan di sini. Terus ya, Selanjutnya setelah timing puli terlepas, kita membuka Tutup samping timing puli. Kita menggunakan kunci T12. Ya. Ya, kita letakkan di bawah. Setelah tutup samping timing terlepas, kita lanjutkan untuk melepas rantai timing. hati-hati untuk membuka rantai. Lepas timing gear. Cita. Main rapi loh. Setelah kita melepas timing gear, kita akan melepas piston. Caranya kita akan melepas bearingnya dulu, lalu kita akan melepas pistonnya dengan cutter. Ini Lah ngapus rode. Pak lagi dokumentasi. Ya Allah. Orang apa? Hamburannya.
Ampunan Pak. Setelah kira lepaskan bearing perlahan. Lepaskan bearing Perlahan dengan palu. perlahan dengan menggunakan valve plastik. Bisa jangan jedok. Setelah kita melepas bearing, kita melepas seher atau piston. Berhati-hati Mas saat melepas seher atau piston. Dengan menggunakan palu karet. Bisa menggunakan ininya juga mengurangi. Ini mau nang tangannya mau. Yo ora nganti. Yor apa? Iya dong. Aturan kuwi ngatur kita Teluk. ya setelah piston terlepas dari blok silinder, kita dapat mengamati atau mencari kesimpulan apakah piston ini masih bagus atau tidak. Kita bisa melakukan pengukuran. Untuk pengukuran pada piston, kita mengukur diameternya. Ini diameter, terus ring-ring pada piston, ring piston 1, ring piston 2, dan ring piston 3, yaitu ring piston oli. Setelah itu, setelah kita mengidentifikasi, kita dapat menyimpulkan apakah mesin ini sudah masih layak digunakan atau harus di overhaul atau diganti komponen oversize diperlebar. Setelah kita mengidentifikasi piston ini, kita bisa menyimpulkan. Setelah kita menyimpulkan, kita bisa misalkan masih bagus, kita pasang kembali. Ya, selanjutnya adalah pemasangan piston. Pemasangan piston kita untuk memasangnya adalah keterbalikan antara pembongkaran. Jadi yang terakhir dibongkar itu menjadi langkah awal untuk pemasangannya. Untuk pemasangannya kita lanjutkan kita serahkan kepada mekanik kita Mas Helmi Hozan untuk melakukan pemasangannya. Blok silinder menggunakan spindle karter piston. Kita kencangkan dulu. Lalu kita ketok, hati-hati. Ya. Setelah ini pas, kita akan memasang bearing pistonnya terlebih dahulu sambil kita mengunci yang akan dilaksanakan oleh Mas Joko Priyanto. Loh, kita akan memasang kap bearing piston. Masukkan secara perlahan, hati-hati. Lalu kita baut atau seperti disebut juga dengan mur. Kita menggunakan kunci tip 14. Biasanya kalau mengencangkan seperti ini harus menggunakan momen, tapi karena di sini nggak ada mungkin, jadi menggunakan kunci seadanya juga Mas. Setelah semuanya selesai, kita lap dengan maju komponen-komponen yang terkena oli yang sudah kotor, Terutama pada poros ekor dan bagian sampingnya. Selanjutnya kita akan memasang timing gear. Dalam pemasangan timing gear, piston 1 dan piston 4 harus berada di atas. Karena apa? Karena kalau pada saat piston 1 dan piston 4 berada di atas, ini menandakan bahwa itu adalah berada pada top 1. Jadi kita harus putar poros ekornya supaya piston 1 dan piston 4 menghadap ke atas. Ya, selanjutnya kita memasang timing gear. Ini sudah terpasang timing gearnya. Ini ada sudut titik
dan bawah, gear bawah dan gear atas. Ini adalah poros engkol dan ini adalah Gear. ya. Les. Lalu kita pasang stasioner. Sinilah tempatnya. Ketahuan bro, ketahuan. Lalu kita kencangkan dengan Buayati. deh. Yuk, kita pasang baut timing gearnya. Ya, selanjutnya kita setelah baut terpasang, kita lanjutkan untuk menutup bagian samping. Dan memasang baut puling. Setelah baut puling terpasang, nanti kita melanjutkan itu memasang karter. Karter mana siapa? Yuk, mulai. Selanjutnya kita akan memasang karter. Lebih dulu kita memasang silnya. Kita siapkan baut-baut karter untuk baut 10. Cepat, akurat, pada dan aktual. Hati-hati mas dalam memasang karet ini. Kadang kalau saya mengamati sebelah sini itu kadang kalau memasang suka kebalik. Itu sangat berbahaya bagi engine. Olinya kadang-kadang sering bocor. Oke, sekarang setelah seal ini sudah terpasang, Kita lanjutkan memasang karter atau bak oli. bak oli yang ada di dalam mesin. Oke. Hati-hati mas. Ngomong ya. Setelah sudah kita pasang oli. Nyengir sih. Untuk kepala silinder. Cedok. Pasangkan baut kepala silinder. Tutup kepala silinder. Iya. Ya, untuk pemasangan bautnya kita harus melakukannya dengan cara menyilang, karena kalau tidak dalam posisi menyilang maka salah satu posisi dari kepala silinder ini menjadi tidak rata. Ini menyebabkan tidak baik pada tutup kepala silinder. Setelah rocker arm terpasang, kita lanjutkan untuk mengencangkan baut rocker arm. Pemasangannya pun harus benar-benar teliti momennya. Memasang baut rocker arm. Setelah kita selesai memasang rocker arm, kita lanjutkan langkah yang terakhir atau yang terakhir adalah kita memasang silinder kap, tutup kepala silinder kap. Kemudian pasang bautnya. Jeda. Ya. Kita selesai melakukan overhaul engine dan kita telah mengidentifikasi piston. Kita selesai memasang ini. Yang terakhir adalah kita membersihkan mesin. Kemudian setelah selesai kita rapikan kembali
Alat-alatnya kita tata kembali pada posisi semula. Ya. Karena kerapian itu penting. Ya, sekian. Demikian inilah hasil dari pembuatan kami. Ya, demikian. Ini adalah praktikum dari kelompok kami dari kelompok 4 kelas 12 TKR 1 yang dimana kita itu dapat mengambil hikmah dari praktikum kali ini. Kita dapat mengidentifikasi dari piston-piston sehingga kita dapat melakukan overhaul dengan baik. Ya, terima kasih, mohon maaf. Yang jelas untuk melakukan pemasangan dan pembongkaran itu harus menggunakan ketelitian. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.